Halo semuanya, selamat datang kembali di SPE Talks, podcast dari SPE Mula Warman University Student Chapter. Di sini kita bakal ngobrol tentang seputar energi dan petroleum. Saya Adeliana Putri Vinata yang akan menemani teman-teman pendengar dalam 40 menit ke depan. Ngomongin soal energi nih, banyak yang bilang bahwa dalam 30 tahun ke depan cadangan migas kita akan habis. Tapi faktanya, kita masih memiliki sekitar 4,31 miliar barel dan kita memiliki 128 cekungan yang belum dieksplorasi sepenuhnya. Oke, di episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu Next Oil and Gas, yaitu potensi migas di era keberlanjutan. Dan pastinya saya tidak sendirian. Pada saat ini saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Ronald Herbert, yang merupakan senior GGR. Mungkin sebelum kita masuk ke topik utama, bisa diceritakan sedikit tentang background dan pengalaman Bapak di sektor migas. Oke, sip. Ya, terima kasih. Saya sampaikan terlebih dahulu ya ke teman-teman SPE chapter, student chapter Unmul ya, yang sudah mengundang dalam podcast ini. Izinkan saya Ronald dari GGR dari PAM yang akan menyampaikan sedikit sharing-sharing lah mengenai segala sesuatu mengenai oil and gas. Nanti kita lihat apa yang ditanyakan nanti ya dari moderator. Jadi saya awalnya itu kuliah di Bandung, kemudian setelah kuliah biasalah masih darah muda kan, masih jiwa mengembara di mana-mana kan. Jadi masih kita berpetualang. Ya pergi ke Malaysia untuk melakukan digital terrain model di sana ya, menggunakan photogrammetry. Kemudian join dengan Schlumberger, West Energyco sebagai seismic data processor. Kemudian tahun 2012 join dengan Total EP Indonesia sebagai geophysicist. Kemudian di peralihan alih kelola Mahakam tahun 2018 resmi sebagai pegawai PAM Pertamina Hulu Mahakam. Sampai sekarang sebagai geophysicist. Sungguh luar biasa ya Bapak untuk pengalamannya. Pastinya untuk sampai ke masa sekarang itu banyak sekali perjalanan yang sudah dilalui. Oke, mungkin kita akan masuk ke dalam topik utama ya. Kita akan melihat bagaimana sisi potensi migas di masa depan dan apakah masih relevan untuk di tengah era green energy pada saat ini. Baik, kita masuk ke dalam topik utama ya Bapak. Banyak teman-teman pendengar nih yang pasti masih asing dengan istilah Next Oil and Gas. Mungkin dari Bapak bisa nggak sih untuk menjelaskan apa istilah itu dan kenapa sih industri migas pada saat ini bertransformasi ke dalam era tersebut, Pak? Oke, ya. New oil and gas ya. New oil and gas itu istilahnya sekarang udah makin acap sekali kita dengar lah gitu ya. Apalagi dengan kemunculan ya kalau kita lihat sehari-hari mobil listrik lah yang utamanya ya, jadi itu sudah mulai muncul gitu. Nah ini era baru untuk industri migas, artinya industri migas tidak bisa hanya tergantung dengan metodologi yang lama gitu ya. Jadi oil and gas company itu perlu melakukan shifting paradigma. Jadi operationnya harus external operation, kemudian biaya-biaya yang harus ditekan seefisien mungkin, kemudian proses-proses untuk melakukan misalnya kita di subsurface di upstreamnya, upstream itu perlu ada satu metodologi yang lebih efisien, lebih cepat untuk bisa mempredik ataupun mengembangkan lapangan-lapangan kita sehingga hasil dari pengembangan itu semakin lebih cepat dinikmati oleh bangsa dan negara khususnya ya. Jadi itu kita perlu metodologi baru, kemudian perlu untuk melihat ESG-nya, melihat ke lingkungannya, ke sosialnya, kemudian dampaknya, kemudian menurunkan cost efisien mungkin sehingga pada akhirnya industri migas tidak seperti yang dulu lagi. Dia mendukung lingkungan, kemudian di satu sisi juga pengembangan migas juga semakin baik, semakin cepat untuk pengembangannya. Dan kita lihat bahwa
sebenarnya kita lihat ada juga istilah bahwa data adalah new oil. Jadi ini perlu juga kita cermati bahwa selalu kita perlu ya itu untuk data analitik dan sebagainya perlu kita perkuat lah sejak dini, sehingga untuk perusahaan juga baik itu di migas ataupun di industri-industri lain, data ini cukup penting. Data tidak akan bermakna kalau dia tidak dianalisis dan tidak diutilize lah untuk kemajuan dan strategi dari perusahaan. Terima kasih atas penyampaiannya Bapak. Jadi kita bisa lihat teman-teman bahwa walaupun cadangan kita dianggap akan semakin menipis, kita bisa terus melanjutkan industri itu dengan kolaborasi antara teknologi dan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan serta terintegrasi digital dengan data-data dan selainnya. Oke, mungkin kalau misalnya kita lihat dari konteks di Indonesia ya Mas, di Indonesia ya Pak, bagaimana menurut Bapak potensi migas kita saat ini? Mungkin juga bisa dibahas mengenai sedikit tentang posisi kita, di mana posisi kita itu berada di area Cekungan Kutai, yaitu khususnya di Delta Mahakam, Mas. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau Indonesia kita lihat potensi migasnya sebenarnya masih terbentang luas lah, masih itu ya, walaupun banyak lapangan-lapangan atau cekungan-cekungan yang masih belum dieksplor, misalnya laut dalam gitu ya, eksplorasi laut dalam masih belum kita eksplorasi. Kenapa kita belum eksplorasi? Mungkin teknologinya belum terlalu efisien ya, karena teknologi laut dalam itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya, dibandingkan hasil yang mungkin akan penuh resiko yang kita dapatkan gitu. Kemudian kita lihat juga potensi dari penggunaan BBM ya. Jadi dari tahun ke tahun itu BBM di Indonesia itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Dulu sempat pada saat masa COVID itu sempat turun, tapi tahun 2021-2022 mulai menanjak lagi. Kita produksi rata-rata migas itu sekitar 600.000 barrel per hari ya, kurang lebih ya, 600.000. Sementara konsumsi BBM kita itu sampai 1 juta, jadi kita ada selisih 400-an ribu lah, 500-an ribu yang masih belum bisa kita dapatkan gitu ya dari produksi lapangan migas di Indonesia. Di satu sisi lapangan-lapangan yang ada di Indonesia itu sendiri saat ini sudah mature ya, sudah tua, jadi lapangannya semakin decline secara alami. Kemudian perlu usaha-usaha yang lebih efisien untuk meningkatkan ataupun mengoptimalkan dari lapangan-lapangan migas yang saat ini yang ada gitu ya. Khususnya di Mahakam Delta juga kita tahu bahwa lapangan-lapangan di Mahakam Delta juga sudah beroperasi mungkin lebih dari 50 tahun, ada 70 tahun dan sebagainya. Dan ini merupakan suatu tantangan untuk khususnya di rekan-rekan yang bekerja di Delta Mahakam ya, Delta Mahakam, bagaimana caranya untuk mengoptimalkan ataupun mengeksplorasi ataupun mengembangkan lapangan-lapangan yang sudah tua sambil kita tetap memperhatikan masalah lingkungan juga ya, karena kita semua didengungkan mengenai masalah lingkungan. Oleh karena itu di Pertamina khususnya atau maupun di PHM itu kita ada yang kita sebut dengan ESG, jadi ada Environmental, Social, and Governance. Jadi kita kuatkan di governance-nya mengenai tata kelola perusahaan yang berwawasan lingkungan. Selain itu kita meningkatkan juga bagaimana kontribusi kita terhadap sosial kita. Jadi beberapa usaha-usaha yang kita gunakan juga untuk mendukung ke arah sana gitu, seperti itu. Oh iya. Berarti dari pihak Pertamina dan industri lain juga memang sudah mulai bergerak ke dalam ESG ya tadi Pak? Ya, ESG. ESG. Oke Pak, jadi berarti memang di Indonesia ini potensi dan kebutuhan migas dalam beberapa tahun ke depan tuh terus meningkat ya Mas. Mungkin apakah masih relevan untuk beberapa tahun ke depan tentang migas ini? Dikarenakan kalau misalnya di era sekarang terdapat
terdapat energi terbarukan yang sudah mulai banyak dikembangkan. Nah, jadi apakah dalam beberapa puluh tahun ke depan migas itu masih tetap relevan untuk kita gunakan dan kita eksplorasi di beberapa cikungan yang tadi belum disebut, jadi bisa dieksplorasi gitu ya Mas, dan dikembangkan karena mungkin laut dalam dan sebagainya. Itu mungkin bagaimana ya Mas? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi kan kita produksi migas kita sekitar 100.000, kemudian konsumsi kita juga sekitar 1 jutaan, dan ini dari tren yang ada, walaupun sekarang sudah ada kemunculan misalnya mobil-mobil listrik gitu ya, tetap tren minyak untuk bahan bakar minyak itu masih meningkat lah gitu ya. Seperti kita tahu masih ada 400 ribuan, 500 ribuan selisih dari produksi dan konsumsi. Nah ini masih kalau kita lihat, coba saya lihat contekan sedikit ya. Iya, Contekan silakan, sedikit Mas. ini supaya jangan salah, itu berdasarkan dari data IPA ya, IPA tahun 2024 kalau nggak salah ini. Ini konsumsi itu ada sampai tahun 2050 itu sampai 10.000 barel. 10.000 barel, sementara produksi ada gap sekitar hanya produksi kita hanya bisa mencukupi 81,5%. Sehingga kalau kita lihat konsumsi dengan produksi masih ada gap, dan kedepannya itu kemungkinan masih ada potensi-potensi ataupun ketergantungan ke migas ini semakin masih ada gitu ya, nggak berkurang. Walaupun kita tahu semakin lama kita semakin melakukan transisi ke energi bersih ya. Bisa kita transisi ke gas kan hidrokarbon yang cukup bersih lah gitu ya, cukup bersih. Di sana juga kita lakukan, mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar Pertamina launching mengenai minyak jelantah sebagai bahan bakar untuk pesawat terbang. Itu adalah salah satu usaha Pertamina untuk transformasi juga untuk sebagai energi ya, perusahaan energi yang berwawasan lingkungan juga ya. Di industri global di dunia ini juga oil and gas maupun service company bergerak di oil and gas industry itu sudah shifting paradigma lah. Misalnya kita lihat Total EP kan. Dulu namanya Total EP, sekarang dia jadi Total Energy. Jadi semua sudah mulai masuk ke energi terbarukan. Kemudian kalau SLB, Schlumberger, dulu Schlumberger, dia sekarang jadi SLB dia lebih cenderung lebih ke semua energi gitu. Bagaimana dengan Pertamina? Pertamina seperti yang saya bilang tadi, dia SSG-nya dia bahkan dia nomor 1 di dunia. Wah, luar biasa ya. Tahun 2024 Pertamina menduduki peringkat nomor 1 di antara perusahaan-perusahaan sejenis di oil and gas itu dalam menjalankan ESG. Untuk di PHM sendiri, kita untuk menjalankan ESG ini kita ada misalnya desa binaan. Kalau pernah dengar desa Pela Mahakam yang mengenai pesut Mahakam. Nah itu salah satu binaan dari PHM yang berusaha mengusung untuk kelestarian lingkungan ya, mengenai pesut Mahakam yang semakin lama semakin punah. Kemudian di kantor PHM itu ada beberapa tempat, misalnya di parkiran itu sudah dipasang solar panel untuk pembangkit listrik. Jadi semakin mereduce dari penggunaan listrik. Kemudian gas flare bisa dipergunakan, terus carbon capture atau CCUS juga sudah mulai digunakan, sehingga mengurangi jejak karbon yang digunakan gitu. Selain itu di Balikpapan kita ada binaan juga untuk pengolahan sampah, menghasilkan gas metan yang kemudian dialirkan ke penduduk-penduduk gitu. Digunakan sebagai sumber energi. Jadi sampah diolah untuk energi terbarukan lah gitu ya. Dan kita bisa lihat juga Pertamina ada yang namanya New Renewable Energy gitu. Ada satu subholding yang khusus mengenai new renewable energy lah gitu ya. Ada yang geothermal, ada dan sebagainya. Untuk jadi semua bergerak ke arah sana. Walaupun kita tahu bahwa migas semakin lama semakin ya mungkin agak berkurang sedikit, tapi tetap sesuai dengan data yang kita dapat dari IPA tadi, 2050 kita masih ada perbedaan ataupun beda antara produksi dan konsumsi sekitar 15% gitu. Jadi tetap perlu kita ekspor gitu ya. Selain itu, kalau misalnya kita lihat bahwa di data SKK Migas tahun 2021 bahwa lead time antara kita nemukan eksplorasi dengan pengembangan itu hampir 10 tahun. Jadi perlu ada satu metodologi yang mungkin atau tool yang mungkin bisa mempercepat atau membuat
dari penemuan hingga ke pengembangan gitu. Jadi kalau dia semakin cepat dikembangkan semakin bagus karena return dari investment juga semakin cepat dan juga produksi akan akan semakin meningkat gitu. Di samping itu kalau sekarang ini kan semua perusahaan sudah menerapkan ESG, harusnya dia itu semakin lama semakin comply dengan lingkungan lah seperti itu. Ya baik Pak.